Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang selalu dan senantiasa menganugerahkan kesehatan, kekuatan dan semangat kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Hadirin yang berbahagia, seperti biasanya pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kondisi terkini penanganan COVID-19 di Kabupaten Sukamara sebagai berikut. Pertama, dari data jumlah kontak erat berjumlah 441 orang. Kemudian jumlah suspek yang dicurigai itu 1 orang. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan swab COVID-19 dari Laboratorium Mikrobiologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Silvanus Palangkaraya pada tanggal 10 dan tanggal 11 Oktober 2020 diperoleh data sebagai berikut. Pertama, jumlah sampel swab yang diperiksa sebanyak 98 sampel yang terdiri dari 23 sampel swab ulang dan 75 sampel swab awal. Dari hasil pemeriksaan ke-98 sampel tersebut diperoleh 9 sampel swab ulang dinyatakan masih positif COVID-19. Kemudian 3 sampel dinyatakan inkonklusif atau tidak terbaca atau buram. Kemudian 11 sampel dinyatakan negatif dan sudah sembuh, termasuk yang meninggal kemarin yang dikuburkan hari ini di rumah sakit atas nama almarhumah Saidah binti Abdul Muiz. Almarhumah ini pada saat meninggal swabnya adalah negatif. Oleh sebab itu tidak dilaksanakan pemulasaran COVID-19. Jadi ini yang kami klarifikasi. Kemudian dari 75 sampel swab awal diperoleh hasil 3 sampel dinyatakan positif COVID-19. Artinya yang 3 sampel ini adalah penambahan kasus baru. Kemudian 72 sampel dinyatakan negatif. Dengan demikian jumlah kasus terkonfirmasi positif sampai saat ini sebanyak 41 kasus dengan keterangan sebagai berikut. Terjadi penambahan kasus pasien sembuh sebanyak 11 orang, sehingga total keseluruhan pasien yang sembuh sebanyak 20 orang. Terdapat penambahan kasus terkonfirmasi positif sebanyak 3 orang, sehingga total keseluruhan pasien dalam perawatan sebanyak 21 orang. Perlu diketahui bahwa berdasarkan hasil tracing yang dilakukan, bahwa kasus yang terjadi ini sudah merupakan transmisi lokal, artinya penyebarannya ada di antara warga kita di Sukamara ini. Hadirin yang berbahagia, melihat kondisi penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sukamara, perlu saya sampaikan dan saya tegaskan
beberapa hal sebagai berikut. Pertama, bagi keluarga dan masyarakat yang merasa ini perlu kejujurannya, kontak erat dengan terkonfirmasi positif COVID-19 yang belum melakukan pemeriksaan swab, ini dianjurkan untuk sesegera mungkin dan dengan kesadaran tinggi memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang sudah ditunjuk. Yang kedua, bagi penderita OTG, orang tanpa gejala dapat melakukan isolasi mandiri di rumah saja dengan mempertimbangkan bahwa yang bersangkutan berkomitmen untuk melaksanakan isolasi mandiri. Ini artinya dengan disiplin tinggi, tidak keluar rumah kecuali rumah memiliki halaman, ya. Rumahnya harus memiliki halaman supaya bisa berjemur pada jam 8, jam 9, jam 10 atau menjemur peralatan tidur dan sebagainya, juga untuk berolahraga atau aktivitas ringan yang lainnya. Kemudian kapasitas rumahnya yang memadai serta dalam pengawasan ketat oleh tim kesehatan. Kemudian yang ketiga, pada kesempatan ini juga saya sampaikan bahwa melihat kondisi seperti ini, pemerintah daerah Kabupaten Sukamara telah menetapkan Balai Pelatihan Guru atau BPG sebagai rumah sakit perluasan. Hal ini dengan dasar keputusan Bupati Sukamara nomor 188/45/280/2020 tentang perluasan Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara sebagai fasilitas pelayanan kesehatan pasien dengan coronavirus disease atau COVID-19, dan sekarang mulai menyempurnakan persiapan-persiapannya. Diharapkan dengan adanya rumah sakit perluasan ini tentu akan lebih intensif dalam penanganan dan pengawasan COVID-19 serta akan lebih memaksimalkan sumber daya kesehatan. Hadirin yang berbahagia, tidak bisa kita pungkiri sebagaimana daerah-daerah lainnya di Republik Indonesia ini dan di seluruh dunia ini, akhirnya kita harus beradaptasi dengan kondisi saat ini. Pesan saya, kita tidak boleh terlalu ketakutan yang berlebihan. Karena ketakutan yang berlebihan akan menurunkan imunitas atau daya tahan tubuh kita. Sebaliknya juga, saya berharap kita jangan sembrono, ya, jangan permisif, acuh tak acuh, mengabaikan protokol kesehatan. Ingat, musuh kita ini makhluk yang sangat kecil, yang tidak bisa dilihat dengan mata, diraba, yang ada di dalam OTG. Jadi virus corona ini kita tidak tahu adanya di dalam orang tanpa gejala. Nah ini, oleh sebab itu saya tidak henti-hentinya menghimbau dan menegaskan agar selalu melaksanakan 3M yang selalu kita dengung-dengungkan. Tetap memakai masker, mencuci tangan pakai sabun di air mengalir, dan menjaga jarak minimal 1,5 meter serta menghindari kerumunan-kerumunan ataupun keramaian-keramaian. Hadirin yang berbahagia, akhirnya perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membangun kebersamaan dan persaudaraan dalam perjuangan menghentikan pandemi COVID-19 ini, dengan disertai doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, untuk selalu dan senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan
pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukamara, 12 Oktober 2020. Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Sukamara, Bupati Sukamara Haji Windu Subagio.